teman-teman dari arkeologi adalah sesuatu yang harus dilakukan karena kami memiliki minat bersama melihat, mencari asal-usul manusia Indonesia. Saya Herawati Supolo Sudoyo. Saya lahir di Pare. Saya dibesarkan dari pasangan. Orang tua saya adalah TNI dan saya pikir itu kedisiplinan datangnya dari beliau. Ibu saya adalah lepasan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak meneruskan studinya karena harus mengikuti suaminya dan juga membesarkan kami. Dan saya beruntung mendapatkan dua orang yang sangat mengerti dan memahami keempat anak perempuannya. Saya bersekolah di Jakarta sejak sekolah dasar karena ayah saya ditugaskan di Jakarta. Dan sejak itu saya menjadi orang Pare yang besar di Jakarta. Barulah setelah itu saya diterima di Fakultas Kedokteran UI. Dan ceritanya berlanjut dari FKUI. Kalau ditanya mengenai profesi saya, maka saya adalah peneliti yang memang bekerja di laboratorium. Tetapi saya juga adalah ketua dari Komisi Ilmu Kedokteran Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, kalau ditanya apalagi sebenarnya yang saya geluti, sebenarnya juga cukup banyak. Dalam arti saya adalah pertama merupakan penggagas ya dari Asosiasi Biorisiko Indonesia. Itu pun sekarang masih menjadi dewan pengarahnya. Ada beberapa kelembagaan yang juga saya ikuti dan semuanya sebenarnya berurusan dengan satu. Penelitian kita di lembaga Eijkman maupun kegiatan lain yang menunjang studi maupun kegiatan penelitian di laboratorium keragaman genom. Jadi hubungan kita misalnya dengan teman-teman dari arkeologi adalah sesuatu yang harus dilakukan karena kami memiliki minat bersama melihat, mencari asal-usul manusia Indonesia. Kalau berbicara mengenai dihidupkannya kembali lembaga Eijkman, maka ceritanya cukup panjang. Dimulai pada suatu sore hari di Melbourne, di kantor Profesor Sangkot Marzuki. Beliau adalah supervisor saya. Prof. Sangkot mendapatkan telepon dari Jakarta, meminta beliau untuk datang ke Jakarta, bertemu dengan Pak Habibie. Sesuatu yang sangat mengejutkan, karena Prof. Sangkot sebagai supervisor saya itu menjabat sebagai profesor di Departemen Biokimia dengan jabatan yang tetap. Tidak banyak sebenarnya orang yang memiliki jabatan tetap atau tenure namanya. Nah, kemudian datanglah beliau ke Jakarta, memenuhi undangan dari Menteri Ristek dan saya menemani beliau. Di situ rupanya diketahui bahwa Profesor Habibie ingin mendirikan suatu lembaga penelitian. Satu tujuannya, untuk mendukung bioteknologi di Indonesia. Jadi ada 3 bioteknologi bidangnya, kedokteran, pertanian, dan industri.
Nah, kedokteran inilah yang tidak kita miliki. Jadi Prof. Sangkot diundang kembali ke Jakarta untuk menghidupkan kembali lembaga Eijkman atau Eijkman Institute dulunya yang berdomisili atau yang tempatnya berlokasi di gedung bersejarah Eijkman Institute Jalan Diponegoro. Nah, sebagai seorang murid, maka Prof. Sangkot meminta saya untuk membantu beliau dalam melahirkan kembali lembaga Eijkman ini. Jadi disinilah cerita panjang itu. Setelahnya kita melihat sendiri bagaimana sekarang lembaga Eijkman telah dikenal tidak hanya di dalam negeri tentunya, tapi dari dulu kita sudah dikenal di luar negeri karena namanya. Saya mendapatkan penghargaan Habibie Award itu untuk teknologi kedokteran. Dalam arti metode apa sih yang kemudian dianggap dapat memberikan sumbangsih untuk masyarakat maupun kesejahteraan manusia Indonesia. Nah, saya atau lembaga Eijkman itu turut serta membantu polisi untuk mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri yang terjadi di depan kedutaan Australia di Jalan Rasuna Said. Seperti kita ketahui bahwa bom yang cukup besar ini telah meluluh lantakkan pelaku bom bunuh diri tersebut. Tidak bisa diidentifikasi kembali dengan semua cara-cara konvensional. Tidak ada jari, tidak ada gigi, dan tidak ada fisik yang kita bisa kenali. Yang ada hanyalah bagian dari tubuh cerai-berai dan ditemukan di mana-mana. Sebagian besar itu terbakar. Jadi pertanyaan adalah bagaimana kita dapat melakukan identifikasi kalau sumber DNA tersebut terbakar dan sangat-sangat sedikit. Nah, seperti diketahui bahwa kami di lembaga Eijkman itu melakukan studi genetika populasi untuk tadi mencari tahu asal-usul manusia Indonesia, untuk mencari tahu struktur populasi kita. Nah, itu adalah sesuatu yang rutin kita lakukan, mencari runutan dari DNA mitokondria. Gampang sekali. Karena DNA mitokondria jumlahnya banyak, sehingga kemungkinan kita untuk mendapatkan satu DNA yang utuh itu besar sekali. Nah, karena itulah kemudian polisi, teman-teman di Polri meminta bantuan lembaga Eijkman apakah dapat melakukan identifikasi tersebut. Pada zaman itu, laboratorium forensik dunia saja itu belum menggunakan DNA mitokondria. Itu adalah suatu metode khusus yang sulit dan tidak semua orang menguasainya. Jadi itu suatu hal yang positif buat kita semua di sini di Indonesia. Karena itu juga tidak dilakukan di Australia yang menjadi mitra dari Polri. Nah, dalam waktu 13 hari kami dapat melakukan identifikasi dari pelaku bom bunuh diri tersebut. Tentunya kita tidak berdiri sendiri, kita tidak bekerja sendiri. Karena apa? Karena teman-teman Polri lah yang mencari bandingan dari semua jaringan-jaringan yang kita periksa. Karena kalau tidak, apalagi yang mau dibandingkan, kan kita tidak bisa mencari. Nah, mereka rupanya memang sudah memiliki data-data berbagai macam sel, jadi kelompokan teroris yang ternyata salah satu diantaranya cocok.
Habibie Award kemudian itu saya dicalonkan untuk menerima penghargaan ini, dan ternyata memang disetujui. Jadi itulah ceritanya. Suasananya sangat menegangkan. Kita belum pernah ada suatu kejadian yang sebesar itu di Jakarta. Tentu saja bahwa sampai kemudian teman-teman Polri datang, itu pun sudah menjadi suatu hal yang sangat-sangat besar. Karena apa? Karena ya lembaga ini kemudian menjadi suatu lembaga yang strategis. Banyak sekali teman-teman, apakah itu dari macam-macam ya, bagian dari Polri yang datang ke tempat kita. Karena Detasemen Khusus pun sangat memiliki peran di situ untuk mendapatkan informasi siapa pelaku bom bunuh diri tersebut. Nah, hampir tiap jam kita itu di telepon, karena semua ingin tahu apakah memang kita bekerja dengan benar. Dan kita memang ini adalah suatu kasus besar menyangkut Indonesia, dan adalah kewajiban kita untuk dapat memberikan kepada masyarakat maupun kepada bangsa atau negara pada waktu itu hasil yang secepat-cepatnya bisa kita lakukan. Jadi teman-teman yang bekerja di forensik itu bekerja 24 jam untuk dapat mencari siapa sih pelaku bom bunuh diri itu.